Apakah itu SLAP? SLAP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation adalah serangan hukum kepada warga negara yang bertujuan untuk menghentikan dan membungkam partisipasi publik. Untuk menggugurkan kasus SLAP, maka dibutuhkan mekanisme anti-SLAP yang menghentikan perkara sedini mungkin. Hal ini untuk mencegah timbulnya ketakutan untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. SLAP dapat terjadi dalam ranah perdata ataupun pidana. Dalil yang sering digunakan dalam ranah perdata adalah isu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Sedangkan dalam ranah pidana, dalil yang digunakan cukup bervariasi, meliputi tindak pidana umum seperti penyerangan atau pengeroyokan, penghasutan, penganiayaan, pengerusakan barang, hingga meliputi undang-undang khusus seperti pencemaran nama baik melalui media elektronik, penghinaan terhadap lambang negara, dan lainnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangkal SLAP. Anti-SLAP di ranah perdata. Strategi anti-SLAP yang ditempuh di ranah perdata dapat diajukan melalui eksepsi, jawaban, rekonvensi, duplik, dan kesimpulan. Anti-SLAP di ranah pidana. Anti-SLAP dapat digunakan dalam tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Pada tahap pra-adjudikasi, anti-SLAP dapat digunakan dalam penyidikan, dengan menjabarkan bahwa kasus yang dihadapi merupakan SLAP, menjelaskan latar belakang dan bentuk partisipasi publik yang dilakukan sejak penyusunan BAP, sehingga diketahui perkara merupakan bukan tindak pidana. Kemudian, korban SLAP atau kuasa hukumnya dapat meminta surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas dasar peristiwa bukan tindak pidana berdasarkan pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntutan. Jika penyidik tidak menghentikan perkara, maka pada saat penuntutan korban SLAP atau kuasa hukumnya dapat mengungkapkan kembali partisipasi publik yang dilakukan dengan menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana dan meminta jaksa penuntut umum menghentikan penuntutan. Berdasarkan pasal 14 Jungto pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, korban SLAP atau kuasa hukumnya dapat mengajukan mekanisme pra-peradilan berdasarkan pasal 79 Jungto pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan 3 alasan, yaitu 1. Penangkapan dan penahanan tidak sah karena syarat objektif dan subjektif upaya paksa tidak terpenuhi. 2. Tidak adanya tindak pidana yang terjadi. 3. Meminta remedi berupa ganti rugi atau rehabilitasi karena telah dirugikan, baik secara material atau imaterial, dan tercoreng nama baiknya akibat terkena SLAP. Tahap adjudikasi. Jika kasus tetap berlanjut, maka pada tahap adjudikasi, anti-SLAP dapat digunakan dalam eksepsi dan nota pembelaan atau pledoi. Dengan menguraikan unsur pejuang lingkungan dan partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan, serta menghadirkan saksi ahli yang memahami anti-SLAP dan bukti yang relevan. Mengajukan upaya hukum apabila pada tahap adjudikasi majelis hakim tidak mempertimbangkan anti-SLAP dalam putusannya. Dalam persidangan SLAP di ranah perdata dan pidana, korban SLAP dapat meminta hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup untuk mengadili perkaranya. Hal-hal yang perlu dilakukan jika terkena SLAP. Pertama,
mencari bantuan hukum, dan menginformasikan serangan yang dialami kepada lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada perlindungan HAM di daerahmu. Kedua, apabila kamu perempuan pejuang HAM, selain dapat melaporkan melalui instansi atau lembaga pelaporan lainnya, kamu juga dapat secara khusus melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan.